Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada siang ini sambil kita beristirahat menunggu jam masuk kembali, mari kita lihat, kita dengar, kita perhatikan satu kisah unik yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Nah, kisah itu bermula dengan tuduhan atau fitnah yang ditebarkan oleh Bani Israel, yang tidak lain adalah kaum Nabi Musa sendiri. Jadi waktu itu Nabi Musa difitnah atau dituduh bahwa tubuhnya itu atau badannya itu berpenyakitan, artinya kulitnya itu ada penyakit. Itu tuduhan atau fitnah dari Israel kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Tuduhan ini dilemparkan oleh mereka dikarenakan Nabi Musa tidak pernah nampak membuka baju. Nabi Musa itu tidak pernah nampak badan. Sepanjang hidup Nabi Musa tidak pernah nampak badannya sama orang-orang Bani Israel, selalu tertutup. Khususnya tidak pernah mandi bersama mereka. Jadi ada satu kebiasaan orang Yahudi itu atau Bani Israel itu. Jadi mereka itu kalau mandi suka mandi bersama. Jadi mandi rame-rame. Nah, waktu mandi itu ya sama-sama buka baju, sama-sama telanjang, telur-telur, ya. Itu terbiasa di mandian umum, kemudian mandi bersama. Itu merupakan salah satu kebiasaan Bani Israel. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi. Makanya sebenarnya teori kamar mandi umum itu teori mereka, dan kamar mandi umum dalam pemahaman mereka itu berbeda dengan kamar mandi umum dalam pemahaman orang Timur. Ya. Makanya sekarang itu di Barat masih ada itu, di kamar-kamar mandi umum seperti kamar mandi punya orang-orang militer, ya, orang-orang di sana itu. Jadi bagaimana ke kamar-kamar mandi, seperti ini kampung lagi tunggu mana orang kerumunan. Jadi untuk bilang kerumunan nama-nama, ya. Seperti itulah mereka. Dan itu sudah berawal dari zaman dahulu kala. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mau ikut. Nabi Musa tidak mau ikut dengan tradisi orang itu. Jadi setiap diajak tidak mau, ya. Sehingga orang Bani Israel curiga, ini kenapa Musa tidak mau mandi bersama kita bareng-bareng? Apakah ada yang ngomong, apakah mungkin kulitnya penyakitan atau ada cacat di kulitnya sehingga mungkin dia malu, tidak mau ikut mandi sama-sama kita. Maka tersebarlah fitnah bahwa tubuh Nabi Musa itu atau kulit dari Nabi Musa itu ada cacat. Dengan alasan fitnahnya, ya, dengan argumennya bahwa Nabi Musa tidak pernah mau menampakkan badannya. Nah, kemudian apa
cara Allah melepaskan Musa daripada fitnah tersebut? Kisah ini sebenarnya disebutkan juga dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang Bani Israel yang menyakiti Musa, yang memfitnah Musa. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. Tapi kemudian Allah melepaskan, menyelamatkan Musa daripada fitnah tersebut. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Musa dari fitnah tersebut, membebaskan Musa dari fitnah tersebut? Tibalah suatu hari, sebagaimana biasa, Nabi Musa mandi sendiri. Jadi beliau tidak pernah mau mandi sama-sama sama orang Bani Israel tadi. Maka suatu ketika beliau mandi sendiri sebagaimana kebiasaannya. Beliau mandi di sebuah tempat yang di situ ada batu besar. Maka kemudian beliau mandi di situ, ditutup oleh batu besar itu, beliau mandi. Bajunya itu ditaruh di atas batu itu. Buka baju, taruh di atas batu, kemudian Musa mandi. Apa yang terjadi selanjutnya? Selesai Nabi Musa mandi, begitu Nabi Musa ingin mengenakan kembali pakaiannya, bajunya itu, tiba-tiba batu itu bergerak. Ya. Tiba-tiba batu itu bergerak, berjalan, menjauh dari Nabi Musa. Ya. Begitu Nabi Musa ingin mengambilnya, bergerak batu itu dan berjalan. Kemudian berjalan Nabi Musa, batu itu juga makin berjalan, menjauh dari Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa lari, batu itu pun lari. Ya. Marah Nabi Musa, maka Nabi Musa mengambil tongkatnya, tongkat pembelah laut itu, mengejar batu itu sambil berteriak, ya hajarun, ya hajarun, ya hajarun. Wahai batu, kembalikan pakaian. Tapi batu itu terus berlari dan Nabi Musa terus mengejar batu itu tanpa sadar. Tanpa Nabi Musa sadar, karena fokus mengejar batu itu yang telah membawa lari bajunya, batu itu ternyata lari di tempat ramai Bani Israel, di hadapan para laki-laki Bani Israel. Sedang ramai mereka di situ, ternyata batu itu lari ke situ. Maka Nabi Musa pun mengejar batu itu dalam keadaan tidak berpakaian. Tanpa disadari, ternyata Nabi Musa telah berada di hadapan para Bani Israel tadi, dalam kondisi tidak berpakaian. Apa yang terjadi? Begitu orang-orang Bani Israel melihat tubuh atau badan Nabi Musa, ternyata tubuh atau badan Nabi Musa itu sangat sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, putih, bersih, bercahaya. Dan begitulah Allah menciptakan fisik semua rasulnya sempurna, ya. Karena syarat rasul itu mesti tidak boleh ada penyakit cacat di tubuhnya yang membuat orang tidak mau dekat. Jadi para rasul itu sempurna fisik, ya. Begitu Bani Israel melihat tubuh Nabi Musa, semua mereka terpukau, terkejut itu. Ternyata tubuh yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Kemudian batu itu berhenti di situ. Ternyata yang menggerakkan batu itu adalah Allah, untuk memperlihatkan kepada kaumnya bahwa badan Nabi Musa atau tubuh Nabi Musa tidak seperti yang difitnahkan. Begitu selesai semua melihat, maka batu itu pun berhenti. Tapi karena Nabi Musa tadi sudah geram sekali, sudah marah sekali, Nabi Musa tetap memukul batu itu dengan 6 kali pukulan. Batu itu sampai hari ini, cuma tidak tahu di mana batu itu sekarang, masih ada bekas pukulan tongkat Nabi Musa. Karena tongkat itu sangat kuat, setingkat laut yang begitu besar, bisa dia belah, apalagi batu itu. Jadi ada bekas 6 pukulan Nabi Musa pada batu itu.
Maka kemudian turun ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wala takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah kalian menjadi seperti kaum Nabi Musa yang suka menyakiti Nabi Musa. Seperti kasus tadi. Fabarra'ahu Allah, tapi kemudian Allah menyelamatkan Musa daripada fitnah tersebut. Ternyata badan atau tubuh Nabi Musa tidak seperti yang dituduh atau difitnahkan. Nah, ini kisah menarik tentang kisah unik terjadi pada Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa pelajaran yang saya kita ambil dari kisah singkat ini? Yang pertama, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir terhadap tuduhan atau fitnah. Fabarra'ahu Allah. Kalau memang hati kita bersih, kalau memang hati kita baik, Allah yang akan menyelesaikan fitnah itu. Tidak perlu capek-capek mengklarifikasi. Fabarra'ahu Allah. Dan yang seperti itu juga pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menuduh istri Rasulullah, Ummul Mukminin, siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah difitnah, Aisyah dituduh berbuat serong. Dan kisahnya masyhur. Ya. Tapi Rasulullah tidak repot-repot kemudian memanggil si ini, memanggil si itu, mengklarifikasi sini, tidak. Bahkan datang Abu Bakar kepada Rasulullah, karena kebetulan di antara orang yang terlibat dalam fitnah itu ada namanya Mistah, salah seorang sahabat Rasulullah juga. Mistah, dia terlibat juga dalam fitnah itu. Dia termakan dan mendukung fitnah itu. Datang Abu Bakar ke Rasulullah, wahai Rasulullah, itu si Mistah terlibat dalam fitnah terhadap Aisyah. Apakah saya hentikan bantuan saya kepada dia? Karena selama ini Mistah itu hidup di bawah bantuan Abu Bakar. Abu Bakar yang kasih dia biaya hidup. Tapi dia sudah ikut memfitnah Aisyah. Dia merupakan istri Rasulullah, anak daripada Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, ini si Mistah sudah macam-macam, ikut dia ikut dalam fitnah ini. Apakah saya hentikan bantuan saya selama ini untuk dia? Kata Rasulullah, jangan. Tidak usah berbuat apapun, tunggu saja. Maka kemudian hari berjalan hari, fitnah itu terus bergulir. Minggu berjalan minggu, turunlah ayat Al-Quran. Walladzina ja'u bil ifk, untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu taala anha daripada fitnah tersebut dan membersihkan keluarga Rasulullah SAW daripada fitnah tersebut. Nah, itu pelajaran pertama yang sangat penting sekali. Jadi tidak perlu kita repot-repot kalau ada orang menuduh kita, menganggap kita ini itu, memfitnah kita ini itu. Tenang saja. Tapi selama kita memang tidak melakukannya, selama kita ikhlas, selama hati kita bersih, insya Allah. Ya. Dan orang yang difitnah itu sebenarnya bukan dia yang harus berbicara. Yang harus berbicara itu justru orang yang mengfitnah. Kita tidak perlu mengklarifikasi karena memang kita tidak berbuat apa-apa. Kayak kita kadang-kadang tertarik dengan sosok dalam hal ini misal seperti Erdogan, seorang politikus yang ternama, presiden Turki. Dia tidak pernah berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ditujukan, tidak pernah dia merespon. Tapi kemudian sebagaimana kata Allah, fabarra'ahu Allah. Selama yang dilakukan benar, Allah yang akan menghilangkan fitnah tersebut. Mungkin kalau di kita watak-watak seperti itu ada misalnya pada Anies Baswedan, ya. Berbagai macam dia biasa saja, tidak merespon. Tapi kemudian fabarra'ahu Allah.
Dan hendaklah kita seperti itu. Ya. Tapi ini tidak ada tujuan politik ya. Itu contoh saja. Dan siapapun, ya, siapapun, kalau memang kita di jalan yang benar, kalau memang kita hati bersih tidak melakukannya, tidak perlu capek-capek. Allah sudah menjamin. Fabarra'ahullahu mimma qala. Itu pelajaran pertama dalam menghadapi fitnah atau tuduhan dalam masyarakat, dalam bekerja. Sering kadang-kadang fitnah-fitnah itu ada. Pelajaran yang kedua daripada kisah singkat ini adalah tentang menutup aurat. Ini perlu sedikit kita tekankan terhadap orang-orang yang tidak menjaga auratnya dengan baik. Bukan untuk perempuan. Kalau aurat perempuan semua sudah paham. Dan apalagi laki-laki juga paham aurat perempuan. Sampai ada pegawai yang dah aurat dah ke. Ini hari ini persoalan di antara persoalan yang serius adalah aurat laki-laki itu sendiri. Ada sebagian orang yang berfikir aurat laki-laki itu di bawah tidak ada nilai. Padahal sebenarnya kita tidak boleh terima pemahaman itu. Nah, orang berfikir Allah bertanya orang agama deh pun sama. Gimana yuk tanya orang agama? Padahal aurat laki-laki itu sama nilainya. Maksudnya sama nilainya itu dijaga, wajib dijaga. Seperti aurat perempuan. Jadi tidak mentang-mentang laki-laki itu nilai auratnya di bawah aurat perempuan. Dah. Walaupun beda pada saat auratnya, tapi nilainya sama. Sama-sama wajib dijaga, sama-sama haram kalau dibuka, sama-sama dua-duanya itu kalau dilanggar merupakan dosa besar. Nah, hari ini banyak kedapatan di Aceh, khususnya ini yang goes-goes ini ya. Tolong diperhatikan yang goes-goes ya. Pagi Minggu, pagi Sabtu atau sore, atau yang sering olahraga di Belang Padang, yang olahraga di stadion Hung Raya, yang sering pamer-pamer teut. Ini apa? Lutut. Dengan PD-nya dia pakai celana di atas lutut. Aurat haram itu. Dan dia tidak apa. Yang anehnya apakah dia tidak tahu hukum atau dia tahu hukum tapi sengaja? Apa motifnya itu apa? Atau nak target minta lain dalam bapak goesnya berdua becuknya muda tu. Dan itu banyak kita dapatkan itu. Bahkan ada yang olahraga kadang-kadang sore, siang. Sekarang ada sudah sering sekarang orang olahraga siang sekarang. Siang pakai baju apa itu biar keluar keringat. Di atasnya itu gak boleh. Baju hujan lagi dia pakai. Tutup lagi ini pakai apa namanya? Apa itu kepalanya? Biar keluar keringat. Begitu di bawah nampak lutut. Ketimbang nampak lutut lebih baik nampak dada laki-laki. Karena dada itu bukan aurat bagi laki-laki. Yang aurat itu antara pusat dan lutut. Dia punya dada hai pun itu sebab pro ibu dahulu. Tapi lutut dinampakkan. Ya. Buncit ya. Padahal perut seandainya sesekali lah kita tidak sengaja, tidak masalah pada selama di atas ini yang lutut yang wajib ditutup. Ini banyak kejadian. Cik, dan berarti cik kalian dah pada
Sama saja. Ada yang ngomong itu TNI yang awak tugas BKU. Nah, urun tanya sih, udah kalau loro sih. Tidak kalau wajah orang berdengku. Olahraga kali itu. Ya, orang-orang kita juga, orang-orang pemimpin di sini tidak ada ya. Kita kawan-kawan lain. Mentang-mentang hidupnya udah bagus sedikit, Allah kasih nikmat, kah benda-benda tu nggak ada mewah, nggak ada keren aja. Ada lagi bapak-bapak yang duduk di depan rumah berani pakai celana di atas itu. Nah kan duduk kan tengok kan. Yang berarti aku pudu. Dan dia pede itu di depan anaknya. Coba ikannya dia pakai itu. Anaknya aja nggak pernah pakai celana segitu. Tapi dia bapaknya. Kenapa bisa kemana rasa malu itu telah pergi? Tidak boleh, haram itu. Dan persoalan menutup aurat bagian daripada persoalan maklum fiddin bil darurah, perkara utama lah agama itu, antara perkara utama. Kalau kita meremehkan masalah tutup aurat, memang meremehkan, tapi eleh agama dengan tutup aurat, terancam itu keimanan kita jatuh kepada kekufuran. Dan itu perkara-perkara utama dalam agama, maklum fiddin bil darurah. Dan ini harus sering kita sampaikan. Jangan juga kita sampaikan selalu masalah aurat berzina. Beragam dia benar-benar juga. Sekarang laki-laki banyak masalah. Main-main olahraga itu, main apa namanya itu? Badminton. Kemudian yang lapangan itu tenis. Itu yang banyak. Tenis. Tapi yang lapangan di tempat lain ya. Lapangan di stadion. Kalau dia pakai, pokoknya yang wajib ditutup itu harus sedikit melewati lutut, tak boleh nampak. Terserah mau pakai plastik, mau pakai apa, di senti. Ya, pokoknya harus lutut tutup. Termasuk main bola. Ini padahal seharusnya kita karena kita sudah punya landasan kanun ya, seharusnya bisa itu diterapkan di apa namanya, untuk pemain bola itu bisa diterapkan. Pertandingan bola tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat pemukiman, tingkat kampung, itu bisa diterapkan itu. Kita sudah punya legal standingnya ya, yaitu kanun ya, tentang aurat itu. Tidak boleh membuka aurat. Tapi ya hari ini seperti itu. Itu seperti khususnya di pagi minggu itu. Jadi mohon diperhatikan kembali demi kebaikan kita bersama ya, yaitu tentang aurat. Jadi jangan sampai kita mengikuti gaya Bani Israel. Jadi saling membuka aurat sesama kita. Kita duduk hanya je kalau hanya nyaman. Nah itu perlu diperhatikan. Karena itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya kira itu dua pelajaran daripada kisah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama untuk lebih memperhatikan aurat kita, aurat anak-anak kita. Walaupun kita tidak sanggup menjangkau orang lain, setidaknya keluarga kita dulu yang kita pastikan dapat menjaga aurat dengan baik sesuai dengan apa yang telah diatur oleh syariat.
Baik, kita beri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.